anak-anakku kelas 8 yang terkasih. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan mulai belajar hal yang baru mengenai garis-garis lurus yang saling sejajar dan garis-garis lurus yang saling tegak lurus. Sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai gradien, menggambar grafik garis lurus, dan membuat persamaan garis lurus. Nah, di materi yang ini itu ada hubungannya mengenai gradien, menggambar grafik, dan membuat persamaan garis lurus. Oke. Nanti saya akan menuliskan link di bawah ini, untuk bisa kalian lihat kembali video jika kalian masih belum paham mengenai dua hal tersebut. Nah, mengenai garis-garis lurus yang saling sejajar dan garis-garis lurus yang saling tegak lurus, pernahkah kalian belajar mengenai garis dan sudut yang ada di kelas 7? Nah, di sini saya hanya mengulas sedikit saja. Garis yang saling sejajar adalah dua garis. Jika kita perpanjang garis itu, dia tidak akan berpotongan dan memiliki jarak yang sama. Bagaimana dengan garis yang saling tegak lurus? Garis yang saling tegak lurus itu adalah yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Baik, kita akan mulai membahas terlebih dahulu mengenai garis-garis lurus yang saling sejajar. Di sini, saya akan menggambarkan terlebih dahulu garis yang sejajar. Di sini saya memiliki garis yang warna biru, yaitu garis Y sama dengan min 2x plus 4. Kemudian saya memiliki garis berwarna ungu, yang adalah 6x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Di sini sudah diketahui bahwa kedua garis ini saling sejajar. Jadi, kita identifikasi terlebih dahulu gradien dari kedua garis ini. Ini adalah garis pertama dan ini adalah garis kedua. Kita identifikasi terlebih dahulu. Garis yang pertama, kalau kita mencari M1-nya sama dengan negatif 2, dan M2-nya kita ubah terlebih dahulu ke Y sama dengan MX plus Y, sehingga kita dapat menemukan bahwa gradien dari garis kedua adalah negatif 2. Karena garis pertama dan garis kedua itu saling sejajar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada garis yang saling sejajar, maka gradiennya sama. Jadi, sifat dari garis yang saling sejajar itu adalah gradiennya pasti bernilai sama. Baik, kita langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 dan melalui titik min 2,5. Di sini ada dua garis. Garis yang pertama itu melalui persamaan garis. Garis yang kedua melalui titik min 2,5. Yang ditanya adalah persamaan garis yang kedua, karena kan kalau persamaan garis yang pertama sudah jelas kalau sudah diketahui. Nah, di sini kita langsung saja. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu gradien dari garis 1. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan MX plus Y. Sehingga kita ubah 3Y sama dengan min 2X min 6 menjadi Y sama dengan min 2 per 3X min
6. Ini garis yang pertama, gradiennya adalah min 2/3. Sehingga karena dia garisnya saling sejajar, maka M2-nya jelas sama dengan M1, yaitu min 2/3. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan bahwa garis 2 ini diketahui M2-nya sama dengan min 2/3 dan melewati titik min 2,5. Dari sini, karena diketahui satu titik dan gradien, maka kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan Y min 5 sama dengan min 2/3 X plus 2. Karena ada pecahannya, saya kalikan dengan 3. Menjadi 3Y min 15 sama dengan min 2X min 4. Nah, di sini jika ada pecahan dan kalian kalikan dengan bilangan, yang dikalikan hanya yang di luar tanda kurung. Yang di dalam tidak perlu dikalikan. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi 2X plus 3Y sama dengan 15 min 4 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 11. Ini untuk persamaan garis yang melalui titik persamaan garis yang saling sejajar yang diketahui persamaan garis. Jadi salah satunya diketahui persamaan garis. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada garis L yang melalui titik 1,1 dan ada garis M yang melalui 2 titik. Nah, kalau begini, tinggal kita identifikasi, tetap kita cari gradien garis M terlebih dahulu. Menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita identifikasi X1, Y1, kemudian ini X2, ini Y2. Kita masukkan. M1 sama dengan 7 dikurangi 4 per 2 min 0. Berarti sama dengan 3/2. Jadi M2-nya sama dengan M1 sama dengan 3/2 karena sejajar. Sehingga garis 2 itu diketahui M-nya sama dengan 3/2 dan melalui titik 1,1 sama. Kita tinggal masukkan ke Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Menjadi Y min 1 sama dengan 3/2 X min X1 kali 2. 2Y min 2 sama dengan 3X min 3. Menjadi min 3X plus 2Y sama dengan negatif 1. Karena ini koefisien X-nya negatif, saya kalikan dengan negatif 1. Menjadi 3X min 2Y sama dengan 1. Itu adalah dua contoh soal yang untuk garis lurus yang saling sejajar. Oke, selanjutnya kita akan bahas garis-garis lurus yang saling tegak lurus. Di sini saya akan gambar lebih dahulu garis yang berwarna hitam, yaitu X plus 2Y sama dengan 1, tegak lurus dengan garis yang Y sama dengan min 2X. Kita identifikasi dulu sama, kita cari gradiennya masing-masing. Untuk yang ini, gradiennya sama ya, ini saya anggap M1 sama dengan 2. Kemudian yang ini menjadi 2Y sama dengan min X plus 1, maka Y sama dengan min setengah X plus setengah, maka gradiennya sama dengan M2-nya min setengah. Sehingga kita bisa tulis bahwa M1-nya sama dengan 2, M2-nya sama dengan min setengah.
Kalau kalian lihat antara M1 dan M2 itu gradiennya saling terbalik atau saling berkebalikan. Kalau misalkan kita tulis bahwa M1 ini kalau kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya pasti negatif 1. Jadi ini adalah hubungan atau sifat dari garis-garis yang saling tegak lurus. Intinya dibalik aja sih. Kalau misalkan garis yang saling tegak lurus itu gradiennya tinggal dibalik aja. Misalkan saya punya contoh M1-nya sama dengan min 3/2. Kebalikannya dari M1 kan kita tinggal balik. Kebalikannya dari 3/2 adalah 2/3. Karena M1-nya itu bersifat negatif, maka kebalikannya dari M2 adalah positif. Tuh. Contoh misalkan lagi, di sini saya punya M1 sama dengan min 5/4. Berarti M2-nya sama dengan 4/5. Jadi dibalik dan dikalikan dengan negatif. Kalau misalkan saya punya M1-nya sama dengan 3, maka M2-nya sama dengan negatif. Karena ini positif, maka dibalik negatif. Nah, kebalikannya dari 3 adalah 1/3. Kenapa? Karena 3 ini sama dengan 3/1. Kalau dibalik menjadi 1/3. Itu perbedaannya antara garis lurus yang saling tegak lurus dengan garis lurus yang saling sejajar. Kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama sama. Contoh yang pertama itu jika salah satu garisnya diketahui bahwa membentuk persamaan garis, jadi sudah diketahui persamaan garisnya. Sama, kita cari terlebih dahulu gradien yang diketahui persamaannya. Ya. Jadi kita cari gradiennya terlebih dahulu. 3x min 2y sama dengan 4. Ini menjadi min 2y sama dengan min 3x plus 4. Jadi y sama dengan 3/2x min 2. Sehingga M1-nya sama dengan 3/2. Nah, karena garis 1 dan garis 2 ini saling tegak lurus, maka M2-nya tinggal kita balik. Sama seperti yang tadi. Kita balik 2/3, karena M1-nya positif, maka M2-nya kita balik menjadi negatif. Gitu ya. Nah, dari sini G2-nya diketahui bahwa M2-nya sama dengan min 2/3 dan melalui titik min 3,5. Tinggal kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 karena dia diketahui satu titik dan gradien. Sehingga kita masukkan Y min 5 sama dengan min 2/3 X plus 3 dikali dengan 3. Berarti 3Y min 15 sama dengan min 2X min 6. Berarti menjadi 2X plus 3Y sama dengan 11. Ini adalah persamaan garis lurus yang melalui titik min 3,5 dan tegak lurus dengan garis 3x min 2y sama dengan 4. Itu contoh yang pertama. Jadi contoh jika salah satunya diketahui berbentuk persamaan garis. Contoh yang kedua adalah jika salah satunya diketahui 2 titik. Bagaimana kalau 2 titik? Oke, nah dari situ kita cari dulu gradiennya, gradien garis M terlebih dahulu. Kita cari menggunakan rumus, karena dia diketahui 2 titik, maka kita menggunakan rumus gradien yang diketahui 2 titik. Rumusnya apa? Rumusnya tinggal kita masukkan aja, seperti yang di sejajar. Kita masukkan ke rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tinggal misalkan aja. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Tinggal kita masukkan M1-nya sama dengan min 7 plus 4 per min 1 min 0. Menjadi min 3 per min 1, sehingga gradien garis 1 adalah 3. Karena dia saling tegak lurus, maka kita tinggal balik gradien garis 2-nya menjadi min 1/3. Nah, di sini gradien garis 2-nya atau garis apa ini? Garis M itu kan diketahuinya M-nya sama dengan min 1/3 dan melalui titik
1,1. 2,2. Sehingga kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, berarti menjadi Y min 2 sama dengan min 1/3 X min 2 dikalikan dengan 3, menjadi 3Y min 6 min X sama dengan min X plus 2. Jadi X plus 3Y sama dengan 8. Nah, ini persamaan garis caranya jika diketahui salah satu garisnya diketahui 2 titik. Jadi memang untuk yang topik yang ini pasti ada hubungannya dengan topik yang sebelum-sebelumnya yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, dari situ ini adalah materi kita yang terakhir di persamaan garis lurus. Selanjutnya nanti saya akan di videonya ini, setelah ini nanti ada review mengenai persamaan garis lurus. Saya akan memberikan linknya di deskripsi, dan saya akan juga memberikan linknya di deskripsi juga, memberikan link untuk yang materi-materi sebelumnya. Oke, terima kasih anak-anakku yang terkasih sudah ikut belajar bersama saya di mengenai persamaan garis lurus. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat buat kalian semuanya. Salam agen matematika.